Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bersama-sama merenungkan Mazmur nomor 106 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-48. Saudara-saudara, kalau kita membaca Mazmur ini, kita akan menemukan fakta bahwa sampai saat itu apa yang dilakukan oleh umat Allah begitu jahat dan begitu keji di hadapan Tuhan. Allah menginginkan supaya mereka membunuh semua musuh yang berpotensi untuk menyeret mereka kepada penyembahan bangsa-bangsa asing itu. Tetapi mereka tidak mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka bukan saja tidak taat kepada Tuhan Allah, bahkan mereka melawan Tuhan dengan melakukan kawin campur dan juga mempersembahkan anak-anak mereka dan melakukan berbagai ritual dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu. Dan mereka beribadah kepada Allah bangsa-bangsa asing. Padahal Tuhan sudah mengingatkan mereka berkali-kali dan begitu sering. Dan begitu banyak jenis kejahatan yang mereka lakukan. Sampai pemazmur berkata, Tuhan jijik dan muak dengan segala apa yang mereka lakukan. Hal itu dijelaskan di ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40. Sebagai akibatnya Tuhan menghukum bangsa ini. Mereka diserahkan ke tangan musuh mereka dan musuh menguasai mereka, musuh menghimpit mereka sedemikian rupa. Seperti yang dijelaskan di ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-42. Tetapi sekali lagi Allah mengasihi bangsa ini. Berkali-kali mereka jatuh, berkali-kali pula Allah bermurah hati kepada mereka, mengampuni mereka dan menyelamatkan mereka. Oleh karena anugerah yang begitu besar, oleh karena kasih yang besar, Dia menerima kembali umat ini. Mereka yang sedemikian hancur, jatuh dan tak berdaya itu. Terlalu besar kasihnya walaupun berkali-kali bangsa ini telah menghancurkan hatinya dan mengingkari perjanjian yang dibuat dengannya. Dia menerima kembali umat ini. Dia mengampuni dan memulihkan mereka kembali. Seperti ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-48 dicatat di sana. Tapi saudara-saudara, bila kita membaca dan merenungkan kisah perjalanan umat Allah itu, kita mendapati bahwa tidak sedikit pula Allah juga benar-benar menghancurkan dan membunuh mereka karena apa yang mereka lakukan kepada Allah. Artinya terkadang Allah bisa saja bertindak dan memperlihatkan kegeraman murkanya, menghancurkan dan membunuh serta melenyapkan umat itu. Hal itu bisa juga terjadi kepada kita, manusia di zaman sekarang dan umat Allah di zaman sekarang. Saudara-saudara, banyak orang berkata begini, di mana Tuhan? Aku melakukan berbagai jenis kejahatan dari dulu sampai sekarang, tetapi aman-aman saja. Saya tetap sehat, saya tetap kuat, dan saya tetap bisa melakukan berbagai jenis kejahatan yang dulu saya pernah lakukan sampai hari ini. Tidak ada tuh Tuhan menghukum saya. Saudara-saudara, mungkinkah Tuhan tidak menghukum kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia itu? Mungkin belum saatnya Tuhan turun tangan supaya kita cepat kembali kepada Dia. Mungkin belum saatnya tangannya teracung kepada kita. Tetapi suatu saat tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui waktu dan saatnya, tangannya akan melakukan apa yang Dia sendiri akan lakukan untuk membalas kejahatan manusia dari apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara, kita mempelajari bahwa Tuhan tidak menutup mata terhadap segala jenis kejahatan, segala jenis ketidaktaatan, segala jenis penyembahan, segala jenis hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak satupun luput di hadapannya. Tidak satupun luput dari kegeraman murkanya.
yang menyala-nyala itu. Tuhan bisa saja membuang, membiarkan, dan menghancurkan mereka, umat manusia itu, oleh karena kejahatan mereka sendiri. Amin. Ku bersyukur